Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ledakan keras terdengar, dan semua ki jahat yang telah keluar dari peti mati langsung tersapu kembali ke dalamnya. Dengan demikian, semua ki hitam yang merembes ke seluruh aula telah lenyap. Akibatnya, pola pada permukaan peti mati mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Namun, cahaya putih hanya berkedip selama beberapa tarikan napas sebelum segera meredup. Tepat pada saat ini, semburan dengungan terdengar dari dalam peti mati, dan ratusan rune perak kuno ditembakkan sebelum membentuk 6 proyeksi perak besar yang berkilauan di atas. Ini semua adalah proyeksi dari makhluk jahat humanoid dengan deskripsi fisik yang berbeda. Proyeksi perak ini hanya muncul sesaat sebelum hancur menjadi bintik cahaya perak. Detik berikutnya, erangan samar terdengar dari dalam peti mati, dan lengan yang terbungkus baju besi hitam muncul. Setelah itu, seorang prajurit ramping berbaju besi hitam perlahan bangkit dari dalam peti mati. Tidak hanya prajurit lapis baja ini mengenakan baju zirah hitam kuno, dia menyembunyikan segalanya selain mata yang biru jernih. Saudari Liu Ji, berapa banyak kekuatanmu yang bisa kamu salurkan melalui klon ini? Yuan Cha bertanya dengan tatapan khawatir di matanya segera setelah prajurit lapis baja itu muncul. Itu masih akan agak terbatas di dunia ini, tapi aku akan dapat menyalurkan sekitar 20% dari kekuatanku, yang akan cukup untuk menangani semua musuh di bawah tahap Grand Ascension, jawab prajurit lapis baja itu. Begitu, 20% dari kekuatanmu memang akan cukup untuk mendominasi umat manusia. Kamu terbangun pada waktu yang tepat, Sister, aku telah menemui masalah yang membutuhkan bantuanmu, kata Yuan Cha. Oh, apa masalahnya? Tunggu, kamu sepertinya tidak sendirian di sini, siapa yang ada di lempeng yang mencakup segalanya? Mungkinkah Dulong juga turun ke alam roh? Prajurit lapis baja itu bertanya dengan sedikit terkejut ketika dia melihat piring giok raksasa di samping aula batu. Tidak, klon Sue Guang yang saat ini menggunakan harta karun itu. Kami saat ini mengejar seorang kultivator manusia yang memiliki kunci penyegel iblis, kuali kata ungu, dan caotik yin yang qi. Kata Yuan Cha. Sedikit terkejut muncul di mata prajurit lapis baja setelah mendengar ini, dan berkata, kunci penyegel iblis dan caotik yin yang qi. Itu agak menarik. Beri aku cerita rinci tentang apa yang terjadi. Yuan Cha mengangguk sebelum menjelaskan situasinya. Jadi ini yang terjadi, aku awalnya turun ke alam ini atas perintahmu untuk mencegah plot yang dibuat oleh manusia yang akan merugikan ras suci kita. Namun, selama proses itu, butuh Yuan Cha sekitar 10 menit untuk akhirnya menceritakan kisah lengkapnya. Setelah itu senyum masam muncul di wajahnya saat menghela nafas, jadi, kita hanya bisa terus mengejar bocah manusia itu seperti ini. Sue Guang itu jelas tidak bisa dipercaya, kemungkinan besar dia akan menyerangku begitu kita mengejar kultivator manusia itu. Sepertinya Sue Guang telah menyiapkan beberapa langkah lain. Kalau tidak, dia tidak akan berani berkomplot melawanmu seperti ini, mengingat bagaimana klonmu ini jauh lebih kuat daripada ketiga klonnya itu. Namun, tidak perlu khawatir. Sekarang setelah saya bangun, saya tentu saja tidak akan hanya berdiri diam dan menonton. Caotik yin yang qi sangat berguna bagi kami para leluhur suci, akan sangat disayangkan jika jatuh ke tangan Sue Guang. Klon saya ini membawa banyak kristal jahat, dan itu seharusnya cukup bagi Anda untuk mengisi kembali kekuatan sihir Anda, kata prajurit lapis baja itu. Bagus sekali. Dengan bantuanmu, aku tidak perlu khawatir, jawab Yuan Cha dengan gembira. Sebulan kemudian, pegunungan raksasa yang diselimuti kabut abu-abu keruh muncul di depan Han Li. Kabut ini tidak hanya sangat tebal, tetapi juga tampak membentang tanpa batas ke langit tanpa akhir. Han Li saat ini duduk di gerbong terbang biru segitiga dengan mata tertutup,
bermeditasi sambil memegang batu roh kelas atas di masing-masing tangan. Saat kereta terbang mendekati pegunungan, Han Li sepertinya merasakan sesuatu, dan dia perlahan membuka matanya. Aku akhirnya di sini, ini seharusnya menjadi ujung langit selatan yang legendaris. Seperti yang diharapkan dari formasi super yang telah melindungi umat manusia selama bertahun-tahun, jika bukan karena fakta bahwa batasan itu telah sangat dilemahkan oleh penggabungan dua alam, kemungkinan besar akan sangat sulit untuk melewati tempat ini, gumam Han Li, sebelum menutup matanya lagi. Sementara itu, kereta terbangnya terus melaju, terjun ke dalam kabut. Setengah hari kemudian, aula batu dan piring giok raksasa juga tiba di tempat ini. Yuan Cha dan Sue Guang mengadakan diskusi singkat sebelum memasuki kabut. Han Li telah dipaksa sedemikian rupa sehingga dia berkelana ke dunia primordial yang berbahaya, jadi tentu saja tidak ada alasan untuk menyerah dalam pengejaran ini. 3 bulan kemudian, Han Li muncul di udara di atas rawa. Dia mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan garis pedang biru Qi yang tak terhitung jumlahnya, mengiris singa ungu raksasa yang telah terperangkap dalam jaring petir emas menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia membuat gerakan meraih, dan bola cahaya ungu terbang keluar dari mayat singa yang terpotong-potong itu. Bola cahaya terbang ke tangannya, memperlihatkan inti iblis seukuran telur yang tembus pandang. Wajah Han Li agak pucat, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bergumam, dengan inti iblis dari tahap tempering spasial, singa ungu terang ini, aku seharusnya bisa memperbaiki sekumpulan pil konservasi roh, yang akan menambah kekuatan sihirku untuk beberapa waktu mendatang. Dia membawa persediaan pil generasi kekuatan sihir dalam jumlah besar, tetapi dia telah terus-menerus mengkonsumsinya selama setahun terakhir, jadi persediaannya mulai menipis. Pasokan batu roh yang dia miliki juga tidak akan cukup untuk memulihkan kekuatan sihirnya, jadi dia mengambil risiko dan mencari beberapa binatang purba bermutu tinggi, dengan cepat membunuh menggunakan teknik yang kuat untuk mendapatkan inti iblisnya. Dengan menggunakan inti iblis dan beberapa bahan lainnya, dia akan dapat memperbaiki sekumpulan pil generasi kekuatan sihir dalam waktu singkat. Dengan waktu terbatas yang dia miliki, dia tidak akan dapat memaksimalkan kemanjuran pil ini, tetapi dia tidak dapat mengkhawatirkan detail kecil ini pada saat seperti ini. Ini cukup melegakan bagi Han Li. Selama dia bisa terus memburu binatang purba dan mengamankan bahan penyempurnaan pil, dia pasti bisa bertahan lebih lama dari para pengejarnya. Sehari kemudian, Sue Guang dan Yuan Cha juga tiba di rawa, dan mereka berempat menilai sisa-sisa singa ungu cerah dengan ekspresi gelap. Mereka jelas sudah menebak niat Han Li. Mereka tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk melawan tindakan ini, tapi sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang, jadi hanya bisa melanjutkan. Untungnya, keduanya membawa pasokan besar kristal jahat, jadi tidak khawatir kehabisan kekuatan sihir untuk saat ini. Karena itu, Han Li terus melarikan diri sambil membunuh binatang purba untuk memurnikan pil, dan dia memimpin pengejarnya semakin dalam ke dunia purba. Selama periode waktu ketika Han Li gagal menemukan binatang purba yang bisa dia bunuh untuk bahan pemurnian pil, dia akan mengkonsumsi beberapa tanaman roh yang dia peroleh dari alam glasial luas. Obat-obatan roh ini masing-masing memiliki efek yang berbeda, tetapi semuanya mengandung ki spiritual yang sangat murni. Konsumsi langsung cukup sia-sia, tetapi masih berfungsi untuk mengisi kembali sebagian dari kekuatan sihirnya. Namun, melakukan hal ini menghasilkan segudang efek obat berbeda yang terakumulasi di dalam tubuhnya, yang cukup berbahaya. Dalam keadaan normal, dia hanya bisa meluangkan waktu untuk menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengeluarkan atau menyempurnakan efek obat ini, tetapi dalam situasi ini, dia tidak punya waktu atau kekuatan sihir untuk disisihkan. Karena itu, dia hanya bisa menekan sementara efek obat ini dan mengatasinya nanti. Dengan tingkat kekuatan Han Li saat ini,
secara alami tidak akan ada masalah dalam jangka pendek, tetapi jika dia harus terus mengkonsumsi obat roh secara langsung tanpa mengatasi efek obatnya dengan benar, maka cepat atau lambat dia akan terasa dampaknya. Han Li sangat menyadari hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain melanjutkan dengan cara ini. Jadi, setengah tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Han Li sedang bermeditasi di kereta terbangnya dengan mata tertutup, sementara seorang wanita berbaju putih sedang mengendalikan harta terbang sebagai penggantinya. Wanita itu adalah bonekanya, Doll. Kekuatan sihir Doll jauh lebih rendah daripada Han Li, jadi kereta terbang melaju dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, tapi itu masih lebih baik daripada harus berhenti setiap kali Han Li membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ini memberi Han Li ruang bernapas dari waktu ke waktu. Kalau tidak, bahkan dengan persediaan pil dan batu rohnya, dia tidak akan bisa bertahan selama ini. Meski begitu, kulitnya jelas memucat secara signifikan dibandingkan setengah tahun yang lalu, dan auranya juga menjadi sangat lemah. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan membuka matanya. Hampir pada saat yang sama, petir keras terdengar beberapa kilometer jauhnya, dan formasi petir perak raksasa muncul dari udara tipis. Sosok kekar kemudian tersandung keluar dari tengah formasi di tengah ledakan yang menggema. Sosok humanoid kekar itu memiliki petir perak yang berputar di sekujur tubuhnya, dan setelah memantapkan dirinya, dia mengangkat kepalanya, mengungkapkan dirinya sebagai pria paruh baya dengan rambut merah dan janggut lebat. Pria itu memiliki wajah persegi dan hidung bengkok besar yang menyerupai paruh elang. Ada sepasang sayap merah di punggungnya yang berderak dengan busur petir, dan dia menyerupai inkarnasi dewa petir. Namun, saat ini, wajahnya cukup pucat, dan ada banyak bagian yang hangus di jubah perak yang dikenakannya. Salah satu lengan bajunya telah robek seluruhnya untuk memperlihatkan lengannya. Pria ini adalah seorang kultivator integrasi tubuh awal, dan dia tampaknya berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan daripada Han Li. Begitu dia muncul, dia langsung berbalik untuk melihat ke belakang dengan ekspresi panik. Begitu Han Li melihat pria itu, hatinya tersentak kaget, dan berteriak, "Itu kamu." Pria itu segera menoleh ke Han Li setelah mendengar suaranya, dan ekspresi kaget juga muncul di wajahnya saat melihat Han Li. Tepat pada saat ini, sebuah pemikiran sepertinya telah terlintas di benak Han Li, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Detik berikutnya, dia bangkit dengan kereta terbangnya, lalu muncul di belakang Doll. Han Li meletakkan tangan ke bahu Doll, dan dia langsung menarik lengan bajunya sebagai bola cahaya putih. Setelah itu, cahaya spiritual melintas dari bawah kaki Han Li, dan kecepatan kereta terbangnya langsung berlipat ganda saat dia meluncur lebih dari 1000 kaki dari pria kekar itu. Pria kekar itu menyapu indera spiritualnya ke arah Han Li sebelum bertanya dengan alis berkerut, "Han Li, mengapa kamu di sini? Dan mengapa kamu dalam kondisi yang begitu buruk?" Pria kekar itu jelas mengenalinya. "Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, Saudara Lei? Kamu terlihat berada dalam situasi yang lebih buruk daripada aku, apakah kamu juga diburu oleh seseorang?" Han Li bertanya. Aku memang mengalami beberapa masalah, tapi situasiku masih lebih baik darimu. Aku bisa melihat bahwa kamu telah mencapai tahap integrasi tubuh tengah sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kamu menghabiskan kekuatan sihirmu sedemikian rupa? Kamu tidak sedang diburu oleh makhluk tahap Grand Ascension, kan? Pria kekar itu menjawab, "Aku memang sedang diburu oleh makhluk tahap Grand Ascension. Kamu tampaknya benar-benar panik meskipun kemampuanmu untuk membuat formasi petir, mungkinkah kamu juga sedang diburu oleh makhluk tahap Grand Ascension?" Han Li bertanya, "Hehe, sepertinya kita berdua berada di perahu yang sama. Kamu sedang dikejar oleh siapa? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak makhluk panggung kenaikan agung?" Pria kekar itu bertanya. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li.
Mengapa mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya, Saudara Lei? Ras manusia kita dan beberapa ras terdekat saat ini sedang berada di tengah-tengah kesengsaraan yang jahat, jadi saya jelas sedang diburu oleh makhluk dari ras iblis Penatua. Apakah Anda tidak menyadari semua ini? Pria kekar segera menarik napas tajam setelah mendengar ini. Kesengsaraan iblis. Mungkinkah kamu dikejar oleh leluhur suci? Aku baru saja keluar dari pengasingan beberapa bulan yang lalu, bagaimana aku bisa tahu tentang ini? Begitu ya, tidak heran kalau kamu belum pernah mendengar tentang kesengsaraan iblis. Kalau begitu, aku dikejar oleh beberapa klon leluhur suci, yang semuanya memiliki kekuatan tahap integrasi tubuh, jadi aku tentu saja tidak punya pilihan selain untuk melarikan diri. Apakah Anda dikejar oleh klon leluhur suci juga, Saudara Lei? Han Li bertanya. Aku tidak tahu apakah mereka adalah leluhur suci, tetapi mereka memang mampu mengendalikan ki iblis sejati yang sangat murni. Salah satu dari mereka menggunakan seni kultivasi yang dapat menekan fisik 5 petirku, dan untuk yang lainnya, aku masih belum bisa memastikan tingkat kekuatannya. Mungkin dia juga klon leluhur suci, jawab pria kekar itu. Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini. Cukup jelas bahwa Lei Yunzi menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak mau repot-repot mengorek lebih jauh sekarang. Sebaliknya, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kami cukup beruntung telah bertemu satu sama lain. Apakah kamu masih ingat formasi petir yang kamu perkenalkan kepadaku saat terakhir kali kita bertemu? Jika kita bergabung, mata Lei Yunzi langsung berbinar gembira setelah mendengar ini. Ah, kamu berbicara tentang formasi petir ganda, kan? Bagaimana aku bisa melupakan hal seperti itu? Haha, ada kemungkinan besar kita bisa melarikan diri dari pengejar kita sekarang. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Kita, dari mana datangnya wewangian ini? Han Li tersendat di tengah kalimat saat dia tiba-tiba mencium aroma khusus di udara. Wajah Lei Yunzi semakin memucat saat dia buru-buru berteriak, "Sial, keduanya telah melacakku lagi. Datanglah padaku, rekan Taois Han, aku akan mengeluarkanmu dari sini dulu." Han Li juga cukup kaget mendengar ini, dan kereta terbangnya segera meluncur ke arah Lei Yuanzi sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya 2 kilatan, Han Li muncul di samping Lei Yunzi, lalu menyimpan kereta terbang itu dengan lambaian tangannya. Sementara itu, Lei Yunzi membuat segel tangan dengan ekspresi mendesak di wajahnya, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya dan sayap merah untuk langsung membentuk formasi petir baru. Petir bergema terdengar, dan kilat menyambar seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Han Li dan Lei Yunzi. Namun, pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di udara di atas formasi petir, dan sebatang pohon bunga merah muda muncul dari udara tipis. Pohon itu tingginya sekitar 1000 kaki, dan mengeluarkan aroma harum. Pohon berdesir di atas, dan bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya turun, lalu berubah menjadi semburan cahaya merah muda yang menyapu ke bawah. Cahaya merah muda tampak bergerak sangat lambat, tapi langsung menutupi jarak beberapa ribu kaki dan mencapai formasi petir di bawah. Tidak ada cukup waktu menghindar. Cahaya merah muda itu sangat memikat dan indah, tetapi Lei Yunzi menilainya seolah-olah itu adalah penampakan yang mengerikan. Dia segera meninggalkan formasi petirnya dan mengepakkan sayapnya dengan kuat, menghilang ke udara tipis sebagai busur petir. Ini adalah pertama kalinya Han Li melihat pohon merah muda ini, tetapi hatinya tersentak saat melihat tindakan mengelak yang diambil Lei Yunzi, dan dia juga melesat keluar dari formasi petir sebagai benang biru dan cahaya putih. Utas cahaya menutupi jarak lebih dari 2000 kaki dalam satu kilatan sementara formasi petir raksasa langsung dipadamkan oleh cahaya merah muda. Cahaya merah muda ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan petir. Cahaya biru dan putih memudar,
dan Han Li muncul kembali sebelum menarik napas tajam saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke tempat formasi kilat beberapa saat yang lalu. Dia menoleh ke Lei Yunzi dengan tatapan tertegun di matanya. "Kakak Lei, apakah ini?" "Itu benar, keduanya adalah pengejarku. Mereka melacakku lebih cepat sekarang," jawab Lei Yunzi sambil memaksakan senyum di wajahnya. Hati Han Li tenggelam setelah mendengar ini, tetapi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan memusatkan perhatiannya pada proyeksi pohon bunga. Namun, selain dari proyeksi, tidak ada lagi yang muncul di ruang terdekat. Tentu saja, baik Lei Yunzi maupun Han Li tidak akan tertipu oleh tipuan kecil seperti itu, mereka hanya diam di tempat dan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. "Hehe, kenapa kamu tidak melarikan diri kali ini? Mungkinkah kamu sudah menyerah dan bersedia menyerahkan benda itu?" Begitu suara ini menghilang, seorang pria berjubah hitam yang mengerikan muncul di samping pohon bunga sebelum langsung berbalik ke arah Han Li dan Lei Yunzi. "Oh, dan siapakah Anda?" Pria mengerikan itu menginterogasi saat melihat Han Li dengan tatapan kejam di matanya. "Maksudmu pria ini membuatmu kabur demi hidupmu?" Han Li bertanya sambil mengangkat alis. "Tentu saja tidak. Selain dia, ada juga aku." Suara wanita tiba-tiba terdengar dari atas proyeksi pohon bunga. Setelah itu, cahaya merah muda berkelebat tak menentu dari permukaan proyeksi, dan cahaya itu hancur menjadi bintik cahaya spiritual, memperlihatkan seorang wanita bertelanjang kaki dalam gaun putih. Wanita itu memiliki serangkaian fitur wajah yang sangat cantik, dan dia berdiri di atas bunga merah muda raksasa. Han Li langsung dilanda rasa sesak napas saat melihat wanita itu, dan ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Dia segera dapat memastikan bahwa wanita ini adalah makhluk tahap kenaikan agung atau tiruan dari makhluk semacam itu. Kalau tidak mungkin dia diserang oleh firasat yang begitu kuat. Wanita itu melirik Han Li dan Lei Yunzi, dan senyum misterius muncul di wajahnya.